mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Baik Kak. Baik ya. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Sonda, ada Bang Kevin, dan sekarang ada Bang Tian. Kita akan muji muliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak mau muji itu dengan sukaria. Jadi adik-adik boleh dong bangkit berdiri. Laskar Kristus. Haleluya. Yo, bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Halo, apa kabar teman? Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah, sebab Yesus besertamu. Kita ulang lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat ya, kan kita udah berdiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami masih boleh beribadah, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, karena kami boleh bersukaria, bersenang hati dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Tuhan, semua anugerah yang Kau berikan sungguh luar biasa Tuhan. Kau adalah yang terbaik yang pernah kami miliki. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat kan adik-adik? Mari kita angkat pujian kita lagi, mentega dan roti. Kita pakai gerakan, masih ingat kan gerakannya? Kalau masih kita tunjukin. Kita temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih. Kita ulang sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih. Nah, sekarang kita udah angkat pujian kita, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan persiapkan hati adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendidikan nama Tuhan. Tadi kita bilang dalam Yesus kita bersaudara, kita menyapa teman-teman kita satu sama lain walaupun online-nya. Kita dipersatukan dalam Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, duduk yang manis ya. Tuh abang lihat tuh, kayaknya kelas Musa masih jalan-jalan dia kayaknya. Yuk duduk yuk. Yuk semuanya. Kelas Yosua udah siap semua? Siap. Oke, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan hanya kepadamu di hari ini yang begitu luar biasa Tuhan persiapkan untuk kami. Satu hari telah berlalu Tuhan dan kami kembali lagi di minggu ini ya Bapa untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan, kini saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, yang menuntun dan mengartikan setiap firman yang Tuhan taburkan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami naikkan lewat anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku sedih banget. Hah? Kamu sedih kenapa Siska? Iya bang, aku sedih banget. Masa Bapak Stefanus dia dibunuh, terus dilempari batu. Padahal dia baik loh. Dia melayani Tuhan. Dia persembahkan hidupnya buat Tuhan. Kamu dengar ceritanya dari mana? Dari firman Tuhan bang. Saya baca di Alkitab. Oh begitu. Nah adik-adik, tadi Siska sangat sedih tuh. Karena katanya Bapak Stefanus dibunuh, dilempari batu. Ya kan? Padahal dia memberitakan firman Tuhan. Nah kita baca yuk kebenaran firman-Nya langsung. Itu di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 hingga yang ke-60. Yuk udah dibuka belum? Kisah Para Rasul 7 ayat 55 hingga yang ke-60. Sudah semua? Membacain ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Nah adik-adik, jadi tadi kenapa Siska bersedih? Nah jadi Bapak Stefanus ini dia orang yang penuh kemuliaan, orang yang penuh dengan curahan Roh Kudus. Terus dia melayani Tuhan lewat janda-janda, orang-orang miskin, bahkan dia membantu sesamanya. Nah tapi yang menjadi sedihnya nih adik-adik, dia bersaksi di depan Mahkamah Agung. Dia bersaksi bahwa dia melihat kemuliaan Tuhan melalui Yesus. Nah, tapi Mahkamah Agung ini gak terima. Malah dia dimaki, malah dia disidang adik-adik, diinterogasi gitu, ditanya-tanya. Masa sih kamu lihat
kemuliaan Tuhan katanya. Lalu si Stefanus merasa, coba deh adik-adik bayangin nih kalau misalkan adik-adik melihat sesuatu terus ada orangnya gak percaya. Misalkan nih adik-adik melihat ada pencuri di malam hari, lalu adik bilang ke teman-teman adik-adik, masa sih kamu lihat, kamu bohong kali. Gimana rasanya adik-adik? Ya kan? Masa kita melihat sesuatu hal yang besar tapi tidak dipercayai oleh teman kita. Begitu juga Bapak Stefanus, dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu bercahaya tapi dia tidak dipercayai oleh Mahkamah Agung, malah dia di sidang atau ditanya-tanya. Nah, lalu sudah ditanya-tanya, Bapak Stefanus ini berkata sebenarnya, iya saya melihat kemuliaan Tuhan di langit bercahaya. Lalu tetap saja si Mahkamah Agung ini tidak percaya. Lalu karena tidak percaya, saking tidak percayanya, maka si Bapak Stefanus dibuang dan dilempari batu hingga meninggal. Sedih kan? Makanya tadi Siska bersedih karena melihat itu, padahal Bapak Stefanus adalah orang baik namun dilempari batu. Nah, gimana nih dengan adik-adik, dengan abang semua, dengan yang ada di rumah? Gimana? Kita sudahkah mempersembahkan hidup kita dengan Tuhan? Kayak Bapak Stefanus? Belum bang, karena itu terlalu berat. Kita enggak seperti itu. Kita dari hal kecil dulu adik-adik ya. Mungkin nih adik-adik sebelum makan, sebelum tidur berdoa terlebih dahulu. Atau nih kelas Yosua biasanya sudah besar kan, sudah kelas 5 dan 6. Misalkan kalau di sekolah teman-temannya misalkan di kantin, siapa yang berani berdoa di tengah-tengah kantin walau teman-teman yang lain gak berdoa? Siapa? Wah, hebat ya, semua berani memberitakan firman Tuhan lewat hidup kita, hebat. Atau kelas Musa, siapa yang pandai bernyanyi? Wah, semua pandai bernyanyi. Berarti kalau pandai bernyanyi semua untuk memuji nama Tuhan ya. Apapun yang kita punya, apapun talenta yang kita punya, kita persembahkan untuk Tuhan. Atau nih adik-adik bisa juga adik-adik menabung sehari, misalkan sisihkan uang jajannya lalu dipersembahkan ke dalam gereja. Itu juga luar biasanya ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau belajar bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, kita persembahkan untuk Tuhan. Seperti Bapak Stefanus menjadi teladan, menjadi contoh bagi sesama kita, bagi siapapun kita menjadi contoh ya adik-adik. Nah, mungkin itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Oh iya, tadi kan kita sudah dengarkan firman Tuhan nih. Tentunya seperti biasa ada ayat hafalannya dan dihafalkan lalu dikirim ke WA Group. Yuk, ayat hafalannya itu adalah dari Roma 12 ayat 1. Abang bacakan ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan lupa Roma 12 ayat 1. Jangan lupa dihafalkan lalu dikirim ke grup orang tua. Nanti dapat talenta ya. Hadiahnya kalau bisa menghafalkan firman Tuhan dapat 1 talenta. Sampai jumpa di firman Tuhan minggu depan. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa yang sudah ditaburkan. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami, jagai, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa kami yang kami naikkan lewat anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian kita, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
ibadah kita kali ini. Tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji muliakan nama-Mu, beribadah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi anak yang menjadi penyalur berkat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik, Tuhan berkati. Yesus jagoan